Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sekarang berada di masa yang diistilahkan dengan new normal, adaptasi kenormalan baru. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kendala dan keterbatasan. Sebagian masih bekerja di rumah. Pendidikan juga diselenggarakan dengan cara belajar di rumah. Pandemi memang merupakan masa sulit. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang perlu menjadi agenda khusus kita di masa sulit? Kaum muslimin rahimakumullah, beruntunglah kita sebagai umat Islam bertabur demikian banyak contoh dan keteladanan dari Rasulullah SAW, termasuk bagaimana beliau menghadapi masa sulit. Setidaknya ada 3 amal yang kita dapatkan dari agungnya keteladanan beliau. Yang pertama, meningkatkan iman dan kesabaran. Agenda utama kita di masa sulit, termasuk di masa new normal ini adalah meningkatkan iman dan kesabaran. Wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadis disebut dengan ta'un merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya ta'un adalah azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ia menjadi ujian yang harus disikapi dengan meningkatkan iman dan kesabaran. Dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula segala yang kita miliki semuanya adalah pemberian Allah. Dialah pemilik sejati yang sewaktu-waktu bisa mengambilnya kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk di dalam tanda kesabaran di masa pandemi adalah meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini menjadi salah satu syarat mendapatkan pahala syahid di masa pandemi ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun hamba yang ditimpa ta'un, lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka baginya seperti pahala mati syahid. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, menumbuhkan optimisme. Amal kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di masa-masa sulit seperti ini adalah dengan menjaga optimisme. Beliau mengajarkan sikap optimisme kepada para sahabat. Misalnya, saat terjadi perang Ahzab, saat itu tidak kurang daripada 10.000 pasukan koalisi, gabungan dari kafir Quraisy, Ghatafan dan kabilah-kabilah lain yang hendak menyerbu Madinah. Padahal kalau kita tahu, di Madinah jumlah seluruh laki-laki hanya sekitar 3.000 orang. Maka untuk menahan laju serangan pasukan Ahzab, dibuatlah parit besar atau khondak atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Perang ini kemudian juga dikenal dengan nama Perang Khandaq. Masa-masa membuat Khandaq adalah masa-masa sulit. Waktunya sangat terbatas karena pasukan Ahzab sudah bergerak dan mengepung Madinah. Demikian sulitnya waktu itu, sampai untuk menjalankan ibadah sholat pun sangat sulit. Kaum muslimin rahimakumullah, semua sahabat turun bekerja keras membangun parit pertahanan, menggali dan menghancurkan bebatuan. Saat menghadapi batu besar yang mereka tidak mampu memecahkannya, para sahabat meminta bantuan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memang andalan dalam segala hal, termasuk kekuatan. Maka Rasulullah SAW memukul batu itu dengan kapak. Ketika berhasil memecahkan sepertiganya, memancar kilatan api dan beliau mengucapkan, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, sekarang saya melihat istana yang merah. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua. Keluar kilatan api saat beliau berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Persia. Demi Allah, saya melihat istana yang putih. Kemudian beliau melanjutkan dengan pukulan ketiga. Maka ketika itu keluar kilatan juga. Dan beliau mengatakan ketika itu, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, kulihat pintu-pintu San'a dari tempatku ini. Kaum muslimin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW di masa sulit yang untuk buang air kecil saja tidak sempat. Beliau mengabarkan kemenangan demi kemenangan Islam. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW di masa sulit yang untuk sholat saja harus dijamak. Beliau mengabarkan penaklukan demi penaklukan. Optimisme para sahabat juga bangkit. Jangka pendeknya adalah
Allah memenangkan mereka di perang Ahzab itu. Sedangkan jangka panjangnya Syam, Persia dan Yaman semuanya futuh, semuanya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Yaman menjadi negeri muslim dengan dai utamanya Mu'ad bin Jabal. Syam yang semula dikuasai Romawi kemudian menjadi negeri Islam Khulafaur Rasyidin. Bahkan Persia takluk di dalam perang Qadisiyah di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Optimisme ini kaum muslimin harus selalu hadir dalam diri kita. Harapan itu masih ada. Dan 2 ayat dalam surat Al-Insyirah menjadi inspirasi kita semuanya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Optimisme itu harus hadir dalam jiwa kita. Bahwa pandemi akan berlalu. Kemudian akan datang pertolongan Allah yang segera akan tiba kepada kita semuanya. Amin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kapasitas kita. Amalan ketiga yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa sulit adalah dengan meningkatkan kapasitas. Kita bisa melihat saat beliau menghadapi masa sulit di Mekah, saat terjadi pemboikotan, waktu itu Bani Hashim yang melindungi Rasulullah SAW diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah SAW dan kegeraman atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Orang-orang musyrikin Mekah berkumpul di kediaman Bani Kinanah pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Mereka membuat kesepakatan bersama, sebuah fakta perjanjian yang penuh kezaliman, memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Fakta perjanjian itu ditulis oleh Baghid bin Amir bin Hisham pada sebuah sahifah. Isinya adalah poin-poin berikut ini. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh menikah dengan mereka. Tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara dan berinteraksi dengan mereka. Tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka. Dan tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Pemboikotan membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mengalami penderitaan yang menggenaskan. Mereka terpaksa memakan apa saja yang ada demi kehidupan mereka. Demi mereka bisa bertahan hidup, termasuk dedaunan dan kulit binatang. Pernah mereka menemukan kulit unta, lalu dibersihkan dan dibakar. Setelah itu dilunakkan agar bisa disimpan dan dijadikan makanan untuk 3 hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW mendidik. Rasulullah SAW terus mentarbiah para sahabat. Jadilah kapasitas para sahabat Nabi meningkat pesat. Rasulullah SAW juga tetap melanjutkan dakwahnya. Memanfaatkan setiap waktu untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, semestinya masa-masa sulit saat pandemi juga kita isi dengan meningkatkan kapasitas. Ketika kita banyak di rumah dan banyak waktu luang, pelajari hal-hal baru, banyak tilawah, banyak tadabbur, banyak membaca, bahkan kalau perlu ikuti pelatihan-pelatihan online. Kelak, ketika masa kembali normal dan muncul banyak peluang, kita sudah siap menyambut dengan kapasitas kita. Muslimin rahimakumullah, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dijaga olehnya. Menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, serta meningkatkan kesabaran. Di masa pandemi ini, kita tetap optimis dan menjaga optimisme. Serta Allah mudahkan kita untuk meningkatkan kapasitas, sehingga kelak ketika keluar dari masa sulit, menjadi pribadi-pribadi yang siap berkontribusi lebih untuk umat dan peradaban. Dan semoga dengan 3 amalan tadi, Allah merahmati kita dan kelak memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.